Reformasi gereja, siapa sih yang nggak tahu? Nah, kalau kamu dengar tentang ini, pasti langsung terbayang sosok Martin Luther dengan 95 tesisnya. Tapi tunggu dulu, apa benar semua yang kita tahu cuma tentang Luther aja? Sebenarnya, reformasi itu lebih besar dan lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Yuk kita bahas bareng. Jadi, mari kita mulai dengan fakta yang udah pasti. Tahun 1517, Martin Luther, seorang profesi teologi, komponis, imam, dan rahib berkebangsaan asal Jerman, menempelkan 95 tesis di pintu gereja Kasti Wittenberg. Nah, tesis ini berisi kritik terhadap praktik indulgensi, yang kala itu sangat populer di gereja Katolik. Indulgensi adalah surat yang katanya bisa menghapus dosa seseorang dengan uang. Ya, kamu gak salah dengar, dengan uang. Uang yang terkumpul ini digunakan untuk membiayai pembangunan Basilika Santo Petrus di Roma. Dan ini yang bikin Luther malah besar. Bagi dia, keselamatan gak bisa dibeli dengan uang. Itu urusan Tuhan, bukan urusan transaksi. Disinilah Luther mulai menulis 95 tesisnya yang memprotes praktik ini, berharap bisa membuka diskusi soal pengajaran gereja. Nah, disinilah mesin cetak berperan penting. Mesin cetak yang baru ditemukan memungkinkan tulisan Luther untuk menyebar dengan cepat, mempermudah umat Kristen membaca Alkitab sendiri tanpa tergantung pada interpretasi gereja. Itu langkah besar menuju kebebasan berpikir dalam agama. Tapi ternyata reformasi bukan cuma terjadi di Jerman. Di Swiss sekitar tahun 1522, Ulrich Zwingli, seorang pendeta asal Swiss, juga mulai mengkritik gereja. Gaya pemikirannya mirip dengan Luther, tapi dengan pendekatan yang lebih radikal, Zwingli bahkan memperkenalkan perubahan lebih besar dalam liturgi gereja. Dan ada lagi, John Calvin, yang dikenal dengan teologinya yang disebut Calvinisme. Pada tahun 1536, Calvin menulis Institusi Doktrin Agama Kristen, sebuah karya yang menjadi dasar pemikiran reformasi di Swiss dan luar Eropa. Nah, gerakan ini pun meluas, nggak cuma di Swiss, tapi juga sampai ke Skotlandia, Transilvania, bahkan ke Prancis. Kalau di Inggris, reformasi terjadi lebih dipengaruhi oleh faktor politik. Tahun 1534, Raja Henry VIII yang awalnya nggak terlalu tertarik dengan reformasi, malah memutuskan untuk memisahkan diri dari gereja Katolik. Semua karena penolakan Paus untuk membatalkan pernikahannya dengan Catherine, yang membuat Henry akhirnya mendirikan gereja Anglikan. Dan dari sinilah lahir gereja Anglikan, yang merupakan bagian dari gerakan reformasi di Inggris. Mereka juga melakukan penerjemahan Alkitab ke dalam bahasa Inggris, supaya umat bisa memahami ajaran agama langsung dari sumbernya. Nah, namun gereja Katolik juga nggak tinggal diam. Mereka melakukan apa yang disebut kontra-reformasi. Pada tahun 1545, Paus Paulus III mengadakan Konsili Trent, yang berlangsung selama hampir 20 tahun, untuk menanggapi kritik dari para reformis dan memperbaiki internal gereja. Di Konsili Trent, para uskup gereja membahas banyak hal, termasuk apakah gereja perlu melakukan reformasi menyeluruh atau tidak. Nah, disinilah gereja menetapkan beberapa doktrin dan praktek yang tetap dipertahankan sampai sekarang, seperti tradisi sakramen dan ajaran tentang keselamatan. Reformasi gereja ini meskipun dipicu oleh beberapa tokoh besar seperti Luther, Zwingli, dan Calvin sebenarnya lebih dari sekedar perubahan ajaran agama. Ini adalah pergolakan besar dalam sejarah Eropa yang mengubah politik, sosial, dan budaya masyarakat Eropa waktu itu. Dan akibatnya, Eropa pun terpecah menjadi berbagai aliran Kristen yang masih kita lihat hingga hari ini. Gereja Katolik, Gereja Protestan, dan Gereja Anglikan semuanya punya ciri khas masing-masing. Jadi, meskipun nama Martin Luther yang sering disebut-sebut saat kita bicara soal reformasi gereja, sebenarnya ini adalah sebuah gerakan besar yang melibatkan banyak pemimpin dan faktor yang membentuk dunia Kristen kita saat ini. Dan ini semua dimulai dengan satu pertanyaan besar. Apa sih yang benar menurut Alkitab? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kamu merasa belajar sesuatu yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya.